Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya untuk orang lain, tapi tetap merasa kosong di dalam? Pernah mencintai seseorang dengan segenap hati, tapi akhirnya justru kamu yang hancur? Mungkin saatnya kamu bertanya, sudahkah aku mencintai diriku sendiri sebagaimana aku mencintai mereka? Karena kadang, luka terdalam bukan datang dari orang lain, tapi dari diri kita yang lupa bahwa kita juga layak dicintai oleh diri kita sendiri. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Di sini, kita berbagi kisah, makna, dan perjalanan hidup yang kadang tak sempat kita bicarakan. Kalau kamu merasa video ini menyentuh, atau mungkin mewakili isi hatimu yang selama ini terpendam, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Cerita kamu bisa jadi kekuatan untuk orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Karena kadang, satu kalimat dari hati bisa menyelamatkan seseorang dari jurang sunyi. Kita diajarkan sejak kecil untuk selalu memberi. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi cinta. Bahkan saat kita sendiri sudah tak sanggup. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa mencintai orang lain adalah tanda kebaikan, tanda ketulusan, tanda bahwa kita bernilai. Tapi tidak ada yang benar-benar mengajarkan bagaimana cara mencintai diri sendiri. Dan itulah awal dari luka-luka yang tak terlihat. Aku pernah berada di titik di mana aku mencintai seseorang lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Aku mendahulukan dia dalam segala hal. Mengorbankan waktuku, mimpiku, bahkan bahagiaku, demi melihat dia tersenyum. Tapi tahu apa yang terjadi? Dia pergi, dan aku hancur, berkeping-keping. Bukan karena kepergiannya, tapi karena aku kehilangan satu-satunya orang yang selama ini aku pikir bisa membuatku merasa cukup. Nyatanya, kita tak akan pernah merasa cukup kalau terus bergantung pada cinta orang lain. Belajar mencintai diri sendiri bukan berarti kita jadi egois. Bukan berarti kita menutup diri dari kasih sayang orang lain. Tapi itu tentang belajar menerima diri, bahkan saat tak ada yang memberi tepuk tangan. Belajar menghargai luka sebagai bagian dari proses tumbuh. Belajar berkata, tidak, meski itu membuat orang lain kecewa. Karena terkadang, menyelamatkan diri adalah bentuk cinta paling murni yang bisa kita berikan pada hidup ini. Ada hari-hari ketika kamu merasa sendiri. Tak ada pelukan yang datang, tak ada pesan yang masuk, tak ada suara yang menenangkan. Dan saat itulah kamu akan mengerti bahwa pelukan paling hangat adalah saat kamu memaafkan dirimu sendiri. Bahwa suara paling menenangkan adalah saat kamu berkata, aku baik-baik saja, aku cukup, aku berharga, meski tak ada yang melihat. Kita tak bisa mengontrol siapa yang akan mencintai kita, tapi kita selalu bisa memilih untuk mencintai diri sendiri. Setiap hari, lihatlah dirimu dengan mata yang lebih lembut. Berhentilah menyalahkan dirimu atas hal-hal yang telah terjadi. Kamu bukan gagal, kamu hanya sedang belajar. Kamu bukan lemah, kamu hanya sedang lelah. Dan itu tidak apa-apa. Berhenti mencari cinta yang membuatmu merasa kecil. Berhenti bertahan di hubungan yang membuatmu terus mempertanyakan harga dirimu. Karena cinta seharusnya membuatmu tumbuh, bukan mengikis siapa dirimu. Jangan menunggu orang lain datang untuk membuatmu merasa berharga. Karena kamu sudah berharga dari awal. Dan cinta terbesar adalah saat kamu memilih untuk memeluk dirimu sendiri, meski dunia tak melakukannya. Kita seringkali mengejar cinta orang lain, berharap mereka akan melihat kita sebagai satu-satunya. Kita rela menjadi versi yang bukan diri kita, hanya agar diterima. Kita merubah cara bicara, cara berpakaian, dan cara bermimpi. Bukan karena kita ingin, tapi karena kita takut ditinggalkan. Tapi ironisnya, dalam proses itu, kita justru meninggalkan diri sendiri. Apa gunanya dicintai banyak orang,
Kalau kita tidak lagi mencintai siapa yang ada di dalam cermin, belajar mencintai diri sendiri adalah tentang menerima bahwa tidak semua orang akan tinggal. Tapi kita tetap akan baik-baik saja. Karena pada akhirnya, yang akan menemani kita dalam diam, dalam sepi, dalam luka, hanyalah diri kita sendiri. Aku pernah merasa sangat sendirian. Di tengah keramaian. Di antara tawa-tawa yang terdengar, tapi tak menyentuh hati. Saat itu aku sadar bahwa kesepian tidak selalu berarti sendiri. Kadang, kita merasa sepi, justru saat kita paling sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan saat itulah, aku mulai belajar bahwa mencintai diri sendiri bukan hal egois. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Mencintai diri sendiri berarti kita memberi waktu untuk beristirahat. Meski dunia menuntut kita terus berlari, kita belajar berkata, cukup. Saat dunia memaksa kita untuk terus membuktikan diri. Dan yang terpenting, kita belajar memeluk bagian dari diri kita yang paling sering kita tolak. Luka, kegagalan, dan air mata yang jatuh tanpa sebab. Kesalahan masa lalu yang masih membayangi tidur malam. Semua itu adalah bagian dari dirimu. Dan tidak ada bagian dari dirimu yang tidak pantas untuk dicintai. Pernahkah kamu duduk sendiri di malam hari dan tanpa sadar berkata dalam hati, "Aku lelah menjadi kuat." Hal itu disebabkan karena kamu terlalu lama kamu berpura-pura. Karena kamu terlalu sering menjadi bahu untuk orang lain. Sampai lupa, kamu juga butuh tempat untuk bersandar. Dan tahukah kamu apa yang menyakitkan? Kamu sering berharap ada yang datang menyelamatkan. Padahal sebenarnya, satu-satunya orang yang bisa benar-benar menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Mulailah dari hal kecil, bangun pagi dan katakan, "Hari ini, aku akan bersikap lebih lembut pada diriku. Aku tak akan membandingkan diriku dengan orang lain. Aku akan mendengarkan tubuhku, hatiku, dan memaafkan diriku atas hal-hal yang tak berjalan sempurna." Karena hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh. Dan untuk menjadi utuh, kita harus mencintai semua bagian dari diri kita. Yang kuat, maupun yang rapuh. Yang berani, maupun yang takut. Yang terang, maupun yang gelap. Kita seringkali menunggu cinta yang datang dari luar, tanpa sadar bahwa cinta yang paling kita butuhkan justru berasal dari dalam. Karena ketika kita mulai mencintai diri sendiri, dunia mulai berubah. Kita tidak lagi memohon diterima. Kita mulai memilih hubungan yang sehat, bukan yang menyiksa. Kita tidak lagi menyembunyikan air mata. Karena kita tahu, menangis bukanlah kelemahan, tapi keberanian. Proses ini tidak mudah. Belajar mencintai diri sendiri tidak terjadi dalam semalam. Kadang ada hari di mana kamu merasa membaik, tapi besoknya kembali tenggelam dalam keraguan. Itu wajar, karena cinta yang tulus selalu melalui proses. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah, lelah menjadi kuat, lelah menjadi baik, lelah menjadi cukup, berhentilah sebentar. Tarik napas panjang. Letakkan tanganmu di dada, dan katakan, "Aku ada di sini. Aku mendengar kamu. Aku mencintaimu, walau tak ada orang lain yang mengatakannya." Itulah awal dari cinta yang sesungguhnya. Jangan habiskan hidupmu untuk terus mencari cinta dari luar, sampai kamu melupakan cinta yang paling penting. Cinta dari dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu benar-benar bisa mencintai dirimu, kamu tidak akan takut lagi kehilangan siapapun. Karena kamu tahu bahwa diri sendirilah yang paling berharga, dan diri sendirilah yang tidak akan pernah benar-benar meninggalkan. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan komentarmu di bawah. Siapa tahu cerita sederhana yang kamu bagi bisa menjadi kekuatan untuk orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Satu langkah kecil hari ini sudah cukup.
Yang penting kamu terus memilih untuk mencintai dirimu, meski perlahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.